Whoa! Okay? Wait. By the laws of... Hey, go Griffins. Well, I'm trying. Three birds. The karaoke machine is Halo sobat, kembali lagi bersama Gota Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Onward yang rilis pada tahun 2020, berlatar belakang dunia fantasi modern. Film ini menceritakan sosok kakak beradik yang bekerja sama dalam mencari keajaiban ilmu sihir di era modern ini. Tidak usah lama-lama lagi, berikut isi alur ceritanya. Alkisah diceritakan ada kehidupan makhluk mitos yang pada zaman itu menguasai berbagai keterampilan ilmu sihir. Keberadaan ilmu sihir tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para makhluk mitos tersebut. Namun menguasai ilmu sihir tidaklah gampang, sehingga butuh kesabaran dan perjuangan. Sampailah pada suatu ketika muncul teknologi yang memudahkan pekerjaan tanpa harus mempelajari ilmu sihir. Perlahan, kehidupan masa itu berubah menjadi lebih modern dan berbagai teknologi canggih terus dikembangkan sehingga ilmu sihir perlahan mulai ditinggalkan dan terlihat berbagai bangunan megah telah memenuhi seisi kota. Scene berpindah pada seorang remaja bernama Ian yang pada hari itu dirinya berulang tahun. Tidak lupa sang ibu sebut saja Bu Laura memberikan ucapan kepada Ian yang berulang tahun di usia ke-16 tahunnya. Ian mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Barley. Kakak laki-lakinya tersebut masih mempercayai akan adanya ilmu sihir di masa modern ini. Lalu tanpa sengaja Barley merobek lengan jaket Ian yang ternyata jaket tersebut merupakan peninggalan ayah mereka. Barley dan Ian merupakan adik kakak yang telah ditinggal ayahnya sehingga mereka menjadi yatim saat masih kecil. Lalu Ian bergegas berangkat ke sekolahan dan dia mampir terlebih dahulu ke sebuah kedai makanan. Di kedai itu ternyata Ian bertemu dengan teman ayahnya semasa masih sekolah SMA. Teman ayahnya itu menceritakan kisah ayah Ian yang dulu merupakan sosok pemberani dan percaya diri. Mendengar cerita tentang ayahnya, Ian menjadi termotivasi sehingga bersemangat dalam menjalani hari-harinya di sekolahan. Dan setelah pulang sekolah, Ian memberanikan diri untuk mengajak teman-temannya merayakan pesta di rumahnya. Ian nampak gugup karena dirinya sebelumnya sangat pendiam dan kurang bergaul saat di sekolahan. Namun tiba-tiba sang kakak Barley datang dengan membawa mobil van kesayangannya. Kekonyolan kakaknya menjadikan Ian malu pada teman-temannya, sehingga ia membatalkan pesta di rumahnya. Singkat cerita, Ian sudah sampai di kamarnya dan dirinya mulai memutar rekaman kaset dari sang ayah. Melalui rekaman itulah Ian seolah-olah sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Hal inilah yang membuat Ian dapat melepas rindu akan sosok ayahnya. Suatu ketika Ian sedang duduk dengan ibunya dan Ian menanyakan tentang ayahnya. Sang ibu menceritakan bahwa keberanian pada ayahnya timbul atas kesungguhan di dalam diri ayahnya. Kemudian sang ibu memberikan sebuah hadiah dari peninggalan ayahnya dahulu. Hadiah tersebut diberikan kepada Ian dan Barley ketika usia mereka sudah 16 tahun. Saat dibuka, ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah tongkat kayu dengan batu permata pinik. Barley yang mempercayai ilmu sihir langsung mengucapkan mantra pada kertas yang ada di bungkusan itu sambil memegang tongkatnya. Namun usahanya sia-sia karena tongkat tersebut tidak merespon mantra sihir yang diucapkan oleh Barley. Barley sampai putus asa karena tidak bisa menggunakan mantra yang tertulis pada kertas itu. Namun saat Ian sedang sendirian, ternyata dirinya membaca mantranya sampai tiba-tiba tongkat sihir itu merespon mantra sihir yang diucapkan oleh Ian. Ian kemudian memegang tongkat itu dan keajaiban sihir pun terjadi. Permata pinik memancarkan sebuah cahaya dan perlahan sebuah bagian kaki muncul dari pancaran sinar dari tongkat sihir itu. Tiba-tiba Barley datang dan melihat kejadian sihir itu. Pancaran sinar itu tidak berlangsung lama sehingga kemudian batu pinik pecah. Mantra dari tongkat sihir itu ternyata berhasil mengembalikan sebagian tubuh ayahnya
Untuk memastikan bahwa itu kaki ayahnya, Barley memberikan sebuah kode ketukan pada kaki ayahnya. Bagian kaki ayahnya tersebut merespon kode ketukan dari Barley. Setelah itu, Ian dan Barley berencana untuk mencari batu permata pinik satunya agar ayahnya bisa kembali secara utuh. Barley pun teringat akan koleksi kartu mainan petualangan sihir yang bergambar istana Sang Mantikon. Di istana Mantikon ini, Barley meyakini bahwa terdapat petunjuk batu permata pinik yang kedua. Dengan fans kesayangannya, Barley, Ian, dan serta bagian tubuh sang ayah bergegas menuju istana Mantikon itu. Tak berselang lama, sang ibu kemudian melihat sebuah surat di pintu yang mengabarkan bahwa Ian dan Barley sedang pergi ke suatu tempat. Sang ibu masuk ke kamar Ian. Dirinya langsung mengetahui kemana anak-anaknya pergi. Bergegas sang ibu langsung menyusul anak-anaknya. Di dalam kendaraan, Ian diberikan sebuah buku mainan sihir oleh Barley untuk melatih kekuatan tongkat sihirnya. Dengan penuh keyakinan, Ian terus mencoba mantra sihir itu dan masih belum ada reaksi. Tak berselang lama sampailah Barley dan Ian di istana Mantikon yang tampak menyeramkan dari luar. Namun, hal itu berbalik ketika mereka membuka pintu yang ternyata istana Mantikon berubah menjadi kedai pesta keluarga. Lalu Ian dan Barley menemui sang Mantikon yang ternyata menjadi seorang pelayan di kedai tersebut. Kemudian Ian memohon kepada Mantikon untuk memberikan peta petualangan dalam mencari batu permata pinik. Dan tanpa diduga, Mantikon menjadi liar dan tak terkendali setelah melihat gambarnya di dinding. Mantikon terus mengamuk dan membakar kedainya. Ian, Barley, dan bagian kaki ayahnya mencoba menyelamatkan diri, dan tiba-tiba ada sebuah kayu yang terbakar akan mengenai bagian kaki ayahnya. Namun tanpa diduga, Ian berhasil menggunakan mantra sihir pada tongkatnya dan berhasil menghalang reruntuhan kayu tersebut. Dengan cepat mereka berhasil kabur serta mendapatkan peta petualangan mencari permata pinik tersebut. Kemudian Bu Laura datang ke istana Mantikon dan bergegas menemui sang Mantikon untuk menanyakan kemana anaknya pergi. Sang Mantikon memberitahu bahwa anak-anaknya pergi mencari permata pinik. Dikarenakan pencarian permata pinik itu sangat beresiko, Bu Laura dan sang Mantikon langsung menyusul Ian dan Barley. Di sisi lain, Ian dan Barley kehabisan bensin sehingga membuat mobil van-nya berhenti. Lalu Ian berusaha mengucap mantra sihir untuk menjadikan jerigen bensin menjadi besar. Namun karena tidak konsentrasi, menjadikan Barley terkena efek sihir dari mantranya Ian. Barley menjadi kecil karena terkena mantra sihir tersebut. Dengan terpaksa, Ian mencari pom bensin terdekat. Sampailah mereka pada sebuah pom bensin dan segera membeli bensin. Namun pada saat itu Barley malah membuat masalah dengan para gangster peri, sehingga mereka dikejar oleh para gangster peri tersebut. Terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan dan Ian harus berusaha menyetir van-nya untuk menghindari kejaran para gangster peri itu. Ian pun terus menancap gas dan berhasil kabur dari kejaran gangster peri tersebut. Akan tetapi setelah itu van Ian dan Barley malah dikejar oleh polisi patroli karena ugal-ugalan dalam menyetir. Setelah diberhentikan, Ian menggunakan mantra sihirnya untuk merubah wujud menjadi Opsir Bronco. Para polisi tersebut mencurigai gelagat penyamaran Ian dan Barley, sehingga polisi itu langsung menghubungi Opsir Bronco lewat telepon. Di sisi lain, Laura dan sang Mantikon pergi ke toko antik untuk mencari pedang Mantikon yang dulu dijualnya untuk kebutuhan ekonomi. Pedang tersebut dapat mematahkan kutukan sihir dari permata pinik. Pedang Mantikon sudah didapatkan dan segera Bu Laura dan Mantikon menyusul Ian dan Barley. Di sisi lain, Ian dan Barley sampai di sebuah jurang dan terlihat ada tuas jembatan di sebelah jurang. Kemudian Barley meyakinkan Ian untuk menggunakan sihirnya melewati jurang itu. Secara perlahan, Ian berjalan melewati jurang itu dan berhasil menekan tuas jembatan sehingga Barley dapat melewatinya. Kemudian Barley melihat sebuah petunjuk patung gagak yang sesuai dengan isi teka-teki di dalam peta. Namun tiba-tiba Opsir Bronco datang dan berusaha menangkap Ian dan Barley untuk dibawa pulang. Ian dan Barley langsung tancap gas van-nya untuk menghindari kejaran Opsir Bronco dan para polisi lainnya. Sampailah Ian dan Barley pada sebuah jalan buntu sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Barley kemudian mempunyai sebuah ide untuk mengorbankan van kesayangannya
untuk meruntuhkan bebatuan agar dapat menghalangi jalan para polisi tersebut. Setelah itu Ian Barley dan bagian tubuh ayahnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencari petunjuk lainnya. Singkat cerita, sampailah mereka di petunjuk gagak terakhir dan menemukan sebuah kunci batu di patung gagak itu. Batu tersebut terdapat sebuah gambar sungai, sehingga teka-teki berikutnya adalah mengikuti arus sungai yang ada di dekat mereka. Pada perjalanan inilah Ian dan Barley menelusuri goa yang sangat panjang dan gelap. Dikarenakan mereka memburu waktu, maka dengan cerdiknya Ian menggunakan potongan snack yang disihir menjadi sebuah perahu. Di sisi lain, mobil Bu Laura mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa digunakan lagi. Lalu Bu Laura menyuruh Manticon menggunakan sayapnya agar bisa terbang menuju ke tempat Ian dan Barley dengan cepat. Kemudian Ian dan Barley sedang menghadapi berbagai jebakan di gua tersebut. Dengan bersusah payah, alhasil keduanya dapat melewati setiap jebakan dengan selamat. Setelah berbagai rintangan dilewati, kemudian mereka menuju ke atas yang ada pintu keluarnya. Namun tanpa diduga, ternyata mereka kembali lagi ke lokasi gedung sekolahan. Ian sempat tidak percaya bahwa perjuangan melewati rintangan berbahaya tersebut ternyata tidak menghasilkan hasil apa-apa. Ian kemudian menyalahkan Barley bahwa kegagalan ini disebabkan oleh dirinya karena perjalanannya tidak mengikuti arahan peta. Lalu Ian pergi meninggalkan Barley menuju tepi sungai bersama bagian kaki ayahnya. Di sana Ian mengingat masa lalu dengan Barley dan menyesal telah memarahi Barley. Bergegas Ian kembali menemui Barley untuk meminta maaf dan berdamai. Di sisi lain, Barley masih mencari-cari teka-teki permata pinik di tugu kuno dengan memanjatnya. Ternyata Barley melihat sebuah lubang yang sesuai dengan kunci dari patung gagak. Kemudian Barley memasukkan kunci batu tersebut. Tanpa diduga, permata pinik muncul di atas tugu kuno tersebut. Setelah permata pinik diambil oleh Barley, tiba-tiba muncul sebuah asap berwarna merah yang sangat banyak. Seperti yang diceritakan Manticon bahwa akan muncul kutukan setelah mengambil batu permata pinik itu. Asap kutukan itu menghancurkan gedung sekolah dan mengambil material gedung untuk disatukan menjadi sebuah bentuk naga raksasa. Berada dalam bahaya, kemudian Bu Laura dan Manticon datang menyelamatkan Ian dan Barley. Manticon berhasil menebas sayap naga kutukan itu sehingga untuk sementara waktu naga dapat dilumpuhkan. Namun tidak berselang lama naga itu bangkit kembali dan Bu Laura bergegas menancapkan pedang Manticon di jantung naga tersebut. Karena Bu Laura tidak kuat menahannya, kemudian pedang tersebut terlepas dan naga itu kembali mengejar Ian dan Barley. Dengan kemampuan tongkat sihir yang telah dipelajari, Ian berusaha keras melawan naga raksasa itu. Saking kuatnya, naga itu menjadikan tongkat sihir Ian terlempar ke laut. Namun ada serpihan tongkat sihir di telapak tangan Ian, dan seketika dirinya teringat bahwa tongkat sihir ajaib di setiap seratnya. Ternyata benar, serat itu menjadi tongkat sihir dengan kekuatan petir yang sangat kuat. Lalu Ian melemparkan pedang Manticon ke jantung naga raksasa itu dan naga itu hancur berkeping-keping. Lalu reruntuhan material naga tersebut menghalangi Ian. Tidak berselang lama, ayahnya Ian dan Barley perlahan kembali utuh. Akan tetapi Ian hanya bisa melihat dari balik reruntuhan. Waktu bertemu sang ayah pun berakhir, dan Barley menemui Ian untuk mengatakan bahwa ayahnya dulu seorang penyihir dengan nama Wilden si Aneh. Ayahnya juga menitip pesan bahwa dirinya sangat bangga dengan perkembangan Ian saat ini. Lalu keduanya saling berpelukan dan menjadi kakak beradik yang akrab, dan film pun selesai. Oke sobat, jadi itu tadi alur cerita film Onward. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Entah kita di posisi kakak atau di posisi adik, kita harus saling menghargai satu sama lain dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan bye.